Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Betsy Maria Manuri dari Universitas Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran pernapasan yang biasa disebut dengan ISPA. Pengertian ISPA: infeksi saluran pernapasan akut yang disebut dengan ISPA merupakan infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernapasan, tepatnya pernapasan atas, bagian saluran pernapasan atas yang dikenal dengan yang terkena dapat meliputi hidung, sinus, faring, dan laring. Yang berikutnya, faktor resiko ISPA. Beberapa faktor resiko ISPA antara lain: 1. Bayi dari berusia 6 bulan atau anak di bawah 1 bulan. Yang kedua, anak yang baru lahir, prematur, atau yang memiliki riwayat jantung bawah dan atau penyakit paru-paru. 3. Anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. 4. Bayi yang berada di dalam tempat keramaian. 5. Orang-orang di usia pertengahan. Yang berikut penyebab ISPA. Beberapa yang menjadi penyebab ISPA adalah: yang pertama adalah adenovirus yang menyebabkan pilek, bronkitis, dan lain-lain. 2. Rhinovirus yang menyebabkan pilek. Yang berikut adalah gejala ISPA. Gejala ISPA sebenarnya hanya tidak terjadi 1 atau 2 tanda saja, sebab infeksi yang menyerang pernapasan bagian atas ini bisa menimbulkan berbagai keluhan. Berikutnya, beberapa gejala ISPA umumnya mengalami pengidapannya. Yang pertama adalah hidung tersumbat dan pilek. Yang kedua adalah batuk kering, tampak dahak. Yang ketiga adalah demam ringan. Yang keempat adalah nyeri tenggorokan. Yang kelima, nyeri kepala ringan. Yang keenam, bernapas cepat atau kesulitan bernapas. Yang berikut adalah diagnosis ISPA. Seperti penyakit pada umumnya, dokter akan melalui dengan wawancara medis, pemeriksaan fisik. Selain itu, bila dirasakan perlu ke dokter, melakukan pemeriksaan penunjang untuk membantu penegakan diagnosa ISPA. Contohnya, yang pertama, pemeriksaan darah di laboratorium. Yang ketiga, pengambilan sampel dahak untuk diperiksa di laboratorium. Yang berikut adalah komplikasi ISPA. Komplikasi dapat terjadi akibat ISPA, antara lain gagal nafas karena paru-paru berhenti berfungsi, dan gagal jantung kongestif. Hal yang perlukan digarisbawahi: komplikasi ISPA yang serius bisa diakibatkan kerusakan permanen, bahkan kematian. Yang berikut adalah pengobatan ISPA. Beberapa pengobatan yang dianjurkan dokter antara lain: yang pertama, obat untuk meredakan demam dan nyeri tubuh. Yang kedua adalah obat untuk mengatasi hidung berair dan tersumbat. Yang ketiga adalah obat untuk mengurangi batuk. Yang berikut adalah obat untuk mengurangi peradangan dan pembengkakan saluran pernapasan bagian atas. Dan yang terakhir adalah obat untuk membasmi bakteri penyebab infeksi jika disebabkan oleh bakteri. Yang berikut adalah pencegahan ISPA.
Setidaknya perlu upaya untuk mencegah ISPA, misalnya mencuci tangan secara teratur, apalagi setelah beraktivitas di tempat umum. Yang berikut adalah hindari penyentuhan bagian wajah, terutama mulut, hidung, dan mata, dengan tangan agar terhindar dari penyebaran virus dan bakteri. Yang berikut adalah hindari merokok. Yang berikut mengkonsumsi makanan kaya serat, vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang berikut penutupan mulut dan hidung dengan tisu atau tangan ketika bersin untuk mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain. Yang terakhir adalah berolahraga secara teratur untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.